Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan diriku dari kepalsuan. Setiap cinta ini kuberikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Selanjutnya tidak mungkin lagi kuberikan kepada siapapun, kecuali kepadamu saja, wahai Tuhan. Cinta ini kupersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Alhamdulillah. Dan saya akan bacakan puisi karya Buya Syakur yang berjudul Sebatang Kara. Hanya ada dua pilihan dalam hidup ini. Ada kalanya berani berpetualang atau tidak berbuat sama sekali. Tetapi yang pasti, setinggi apapun kecerdasanmu, sekali-kali mesti engkau lakukan kedunguan. Salah satu puncak kedunguanmu, wahai kekasihku, adalah ketika engkau memperpanjang durasi kekecewaanmu atas sesuatu yang sudah terjadi dan sudah selesai, bahkan sudah kadaluarsa. Atau boleh jadi satu-satunya kesalahanmu adalah karena engkau terlalu jujur dalam mengelola segala rasamu. Banyak di antara teman-temanmu, wahai kekasihku, yang merendahkan dirimu karena mereka menganggap engkau adalah perempuan yang gagal. Namun kemudian, setelah kuperhatikan, ternyata mereka ingin meniru seperti dirimu. Memang sekarang kita sedang berjauhan karena ada tugas-tugas penting. Apakah cintamu kepadaku bertambah ketika kita berjauhan? Bila tidak, berarti engkau belum betul-betul mencintaiku. Kemudian tidak usah banyak berkeluh kesah atas segala penderitaan yang engkau hadapi. Karena penderitaan hidup ini tidak ada bedanya dengan awan di langit. Semakin tebal, semakin dekat akan turun hujan. Bukan hanya jangan banyak berkeluh kesah tentang dirimu saja, wahai kekasihku, tetapi juga jangan terlalu banyak membicarakan perihal orang lain. Orang yang berbudi luhur itu jarang membicarakan urusan-urusan orang lain. Jujur saja, engkau merasakan sangat sulit sekali mencari teman, karena sekarang engkau masih miskin. Tunggu nanti, wahai kekasihku. Setelah engkau jadi orang kaya raya, engkau akan temui antrian panjang orang-orang yang ingin menjadi teman. Dan nanti setelah engkau jadi orang kaya dan banyak teman, tetap engkau punya hak penuh atas dirimu sendiri untuk menentukan berakhirnya suatu persahabatan dengan siapapun yang menyakiti dirimu. Akhirnya, yang membuat kehidupan ini layak, wahai kekasihku, untuk terus dilakoni sampai di penghujung, adalah karena ada sesuatu yang kita imani, yang kita percayai, dan ada yang kita bela dengan semangat yang tinggi. Adapun ketika engkau melakukan suatu kesalahan, tidak usah malu, karena engkau adalah manusia biasa. Yang perlu engkau merasa malu adalah ketika engkau mengulangi kesalahan yang sama, lalu engkau melemparkannya kepada takdir Tuhan. Kegagalanmu yang pertama, wahai kekasihku, sangat aku maklumi. Memang sangat menyakiti hatimu. Akan tetapi, selanjutnya kegagalan apapun tidak lebih hanyalah sebagai pelajaran dan latihan, supaya tulangmu menjadi besi dan ototmu menjadi kawat. Yang penting pertama-tama, jangan banyak berkeluh kesah kepada siapapun, kecuali kepada Tuhan. Nanti setelah engkau tidak berkeluh kesah kepada siapapun, lalu mereka membiarkan engkau sendirian menanggung derita, itu adalah pertanda Tuhanmu akan menyelesaikan segala persoalan. Ketika nanti engkau dapat mengendalikan temperamen dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang santun meluncur dari mulutmu,
maka aku yakin engkau adalah perempuan yang hebat. Kemudian kesedihanmu tidak usah kau curahkan kepada siapapun, kecuali kepada orang-orang yang engkau duga dapat membahagiakan dirimu. Teman akrab itu, wahai kekasihku, adalah teman yang dapat membuat engkau riang gembira ketika tersadar engkau dalam keadaan sedih. Semua orang yang dulu pernah mengecewakan hatimu, maafkan saja semuanya. Jangan menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Bila engkau lakukan itu sekarang, akan terlihat biasa saja. Tetapi nanti, ketika engkau punya kemampuan untuk membalas dendam, tetapi engkau tetap memaafkan, berarti engkau berada di puncak moralitas kemanusiaan. Orang yang berpikiran positif, wahai kekasihku, pikirannya tidak pernah berhenti, terus berpikir mencari solusi. Tetapi orang yang pikirannya negatif, otaknya tidak pernah dipakai untuk berpikir, tetapi tenggelam dalam mencari alasan-alasan pembenaran. Bila sudah tidak ada lagi yang kau pikirkan, jangan menganggur sama sekali. Lebih baik bermain dalam imajinasi saja. Inovasi sebenarnya berasal dari imajinasi juga. Cacat fisik bisa ditutupi dengan pakaian, tetapi cacat pikiran akan terbongkar pada saat berbicara. Lalu, apakah engkau pengikut paham optimisme atau pesimisme? Bila engkau berpaham pesimisme, maka engkau akan selalu melihat adanya kesulitan-kesulitan setiap engkau mendapatkan kesempatan. Tetapi sebaliknya, apabila engkau berpaham optimisme, maka engkau selalu melihat adanya peluang dan kesempatan setiap engkau sedang menghadapi kesulitan-kesulitan. Jadi sebetulnya, kemudahan dan kesulitan terlihat di dalam otakmu sendiri. Nanti engkau akan berada di puncak kekuatanmu pada saat mampu merawat rasa positifmu. Sekalipun engkau sedang menghadapi amukan emosi dan serangan temperamen yang tidak menyenangkan. Tetapi nanti sebaliknya, wahai kekasihku, ketika engkau sudah terbiasa membahagiakan orang lain, maka engkau akan diduga orang lain sudah tidak punya perasaan sedih lagi. Kegagalanmu yang dulu memang aku dapat merasakan betapa sakitnya. Tetapi ya sudah, yang sudah ya sudah saja. Durasi kesedihanmu tidak usah diperpanjang lagi. Sekarang kita berpikir ke depan saja dengan tema arahan. Jangan bergantung kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Silakan engkau cari, engkau manfaatkan segala kesempatan. Jangan terlewatkan dalam rangka merealisasikan segala cita-citamu. Bila tidak juga mendapat kesempatan, ciptakan sendiri kesempatan untuk dirimu dan menjeritlah memanggil Tuhan. Untuk mengurangi beban psikologis pada dirimu yang berkaitan dengan materi. Wahai kekasihku, bahwa orang yang paling kaya di dunia ini bukan orang yang memiliki banyak uang, tetapi orang yang tidak punya banyak kebutuhan. Bila engkau masih juga meragukan apa yang aku katakan kepadamu, wahai kekasihku, bahwa aku benar-benar mencintaimu, sekarang aku buktikan dengan perbuatanku. Besok aku akan datang untuk mengetuk pintu rumahmu. Lelaki yang benar-benar mencintaimu adalah lelaki yang segera melamarmu. Engkau hanya terdiam sambil mengedip-ngedipkan kelopak matamu. Tarik nafas panjang, lalu engkau hempaskan perlahan, persis seperti orang yang sedang buang kesal. Bagaimana? Tanya. Engkau terhentak tiba-tiba. Tanya apa? Rupanya selama aku berbicara panjang lebar, tidak ada yang masuk dalam telingamu. Aku menjerit dengan suara keras di dekat telingamu. Besok aku datang untuk melamarmu. Mengapa harus besok? Mengapa tidak sekarang? Aku ini kan sebatang kara. Tantangmu sambil nyengir. Kemudian engkau memejamkan mata sambil mendongak ke atas, seperti menunggu ciuman di pipimu. Nanti saja, setelah kita menikah resmi, bujukku dengan suara lembut.
di dekat telingamu. Kemudian engkau bergegas mengajak aku pulang. Indramayu, 16 Januari 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.